Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir dengan tema-tema menarik, tema-tema yang selalu dibahas dengan perkembangan kabar-kabar di Kalimantan Timur khususnya ya. Dan apa kabar? Saya sapa Anda yang ada di Samarinda. Apa kabar Anda hari ini? Yang ada di Tenggarong maupun yang ada di Kutai Timur, semoga Anda bisa bersama-sama keluarga menikmati siaran-siaran yang kami suguhkan. Pemirsa PKTV, kemarin-kemarin kita mencoba menggali beberapa topik tentang berbagai macam hal dengan berbagai macam sektor. Maka kali ini kita akan membahas tentang Kesbangpol mengawal demokrasi. Nah, kenapa ini kita angkat? Karena baru-baru ini dari Kesbangpol Kota Bontang itu menggelar berbagai macam kegiatan. Mulai dari peran perempuan dalam politik, sampai milenial, dan termasuk juga membangun komunikasi dengan berbagai macam etnis dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempersiapkan diri bersama-sama mengawal demokrasi yang tahun 2024 nanti akan kita lakukan sama-sama. Baik, hadir di studio kami Pak Kepala Kesbangpol Kota Bontang, Pak Sigit Alfian. Selamat siang, Pak Sigit. Selamat siang, Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Sigit sudah hadir di sini. Terima kasih, Pak. Kita akan sharing-sharing tentang program-program Bapak yang sudah dilakukan dan kira-kira pandangan atau program kerja Bapak apa sampai nanti kita di pemilu nanti. Ya, pemirsa PKTV, tentunya kita sama-sama tahu bahwa sebentar lagi tahun 2024 pada bulan Februari kita akan bersama-sama bukan saja mengawal, tapi kita akan ketemu, berjumpa lagi dengan namanya pemilu. Tidak lepas dari itu, pemerintah juga berperan dalam arti dari Kesbangpol yang menjadi leading sektor dari pemerintah, mulai sekarang sudah mempersiapkan diri. Dari persiapan bagaimana menyadarkan masyarakat, bagaimana membangkitkan pada persoalan demokrasi yang baik, tentunya banyak program dilakukan oleh Kesbangpol. Kesbangpol salah satu leading sektornya untuk pemerintah, maka tentunya banyak program-program sudah disiapkan. Nah, langsung saja Pak Sigit Alfian, kira-kira sejauh ini kita masih sekitar 5-6 bulan lagi. Pemerintah mungkin sudah mempunyai langkah-langkah untuk menghadapi itu. Dan partai pun sudah lama. Ya. Mereka mendaftarkan diri, mereka menseleksi caleg-calegnya, dan benar-benar mereka mempersiapkan diri untuk bertarung. Agar pertarungan ini kelihatan fair, agar pertarungan dengan baik, tentunya pemerintah punya banyak program. Nah, mohon silakan diceritakan kira-kira sejauh ini seperti apa, sehingga kita nanti akan berdiskusi terkait program-program yang lain. Silakan Pak Sigit. Ya, baik Mas Teguh, pemirsa PKTV yang saya cintai, saya banggakan. Pemerintah dalam hal ini, ya. Kesbangpol itu memang di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada pasal di situ. Oke. Pasal 25 sampai tahun 26 itu kaitannya dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Khususnya kaitannya dengan pemantauan dan pembinaan ideologi negara. Okay. Salah satunya kalau di pasal itu boleh kita gabungkan atau kita singkat menjadi Ipolek Sosbud Hankam. Oh, iya. Jadi kerja pemerintah daerah itu melalui Kesbangpol itu ada namanya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan peran keamanan. Okay. Jadi ini semua masuk dalam sektor ini ya. Bagian dari tugas Kesbangpol yang tujuannya adalah menggali semua potensi yang ada di masyarakat, melihat, memantau, mengevaluasi untuk melaporkan kepada pemerintah, forum pimpinan daerah dalam hal ini. Nah, sehingga tugas-tugas mana yang lemah yang harus disampaikan
termasuk ekonomi. Termasuk ekonomi. Termasuk ekonomi. Nah, tapi kali ini kita akan bicara tentang politik. Politiknya ya, tadi termasuk Siap, dalam ya. Eko-Polek Sus Ya. Hankam. Ya, jadi Ipolek Sostud Hankam. Ya. Jadi kesiapan kita untuk mensukseskan pemilu nanti. di 2024 itu memang panjang. Kita udah panjang sekali. Walaupun sebenarnya kami sendiri baru 31 Desember kami dilantik di situ. Oh iya. Jadi insya Allah dengan tim kita akan bekerja secara maksimal. Banyak hal yang sudah kita persiapkan. Tadi sudah disampaikan ada sosialisasi. Ke pemilih pemula. Itu sudah kita lakukan beberapa kali, termasuk di semua sekolah yang ada kita undang perwakilannya. Pesertanya sekolah-sekolah ya? Ya, kemudian di Paskibraka sendiri sudah kita bekali juga tentang ini. Kemudian mak-mak, ibu-ibu ya. Ini kenapa ibu-ibu kita jadi sasaran yang tembak yang luar? Kan kalau sudah mak-mak ngomong, mak-mak ini hebat. Bapak-bapak bisa ikut? Iya, sudah lah. Jadi laki-laki itu pejabat atau siapapun laki-laki atau pejabat itu kalahnya hanya tiga. Hanya tiga hal. Yang pertama takutnya itu satu KPK. Kalau ada yang salah-salah ini takut sama KPK ini. Ya. Yang kedua diperiksa BPK ini takut ini. Yang ketiga itu PKK. Oh, PKK. Nah, emak-emak ini dalam posisi PKK kira-kira begitu. Nah, emak-emak itu punya akses yang luar biasa baik ke suami maupun ke lingkungan rumah lah ya. Lingkungan rumah, anak pun. Kalau sudah mama main ngomong, insya Allah berangkat semua itu. Contohnya ini kita menggerakkan orang supaya turun ke TPS, datang ke TPS. Jadi menyadarkan mereka. Menyadarkan. Kalau emak-emak yang ngomong, nak TPS, berangkat tuh. Pak, ya Pak, TPS. Sudah disiapkan makan dulu, kita siapkan dulu. Macam-macam. So, kalau emak-emak ini memang luar biasa. Kira-kira begitu kalau emak-emak. Jadi, apalagi memang perempuan itu di dalam politik juga mendapat porsi yang luar biasa sekarang. Oh iya, betul. Porsinya 30%. Jelas ya itu dalam aturan ya. Harus memenuhi kuota perempuan, sekian persen. Kemudian penyatraan gendernya juga sudah sekarang udah tidak ada lagi sekat-sekat yang ya. Meskipun persentasenya masih dibatasin 20%. Kenapa kita ngundang emak-emak? Salah satunya itu. Lewat emak-emak inilah kita ingin hasil di TPS itu tidak boleh di bawah 70%. Oh, untuk orang yang kehadiran. Ya, kehadiran pemilih lah ya. Pemilih itu paling tidak kita targetnya di atas 80%. Jadi salah satu sosialisasi yang dilakukan tujuannya untuk membangkitkan atau meningkatkan pemilih agar mereka datang melalui pendekatan kepada emak-emak tadi ya. Siap. Terus yang kedua adalah tadi disebutkan yaitu bahwa mereka punya kuota 20% harus dibangkitkan sisi 30% ya. Nah itu sudah dilakukan Pak ya. Terus ceritanya mungkin yang kemarin itu seperti apa? Siapa narasumbernya? Terus bagaimana narasumber itu menyampaikan apa gitu? Ya kalau kemarin, mestinya hari ini Mas Teguh kita undang Bawaslu dan KPU ya. Jadi narasumbernya itu kemudian Kepala Kesbang sendiri, saya sendiri, kemudian ada Bawaslu, ada KPU. Jadi di sini sebenarnya kita banyak diskusi sama mereka, menggali permasalahan yang ada di lapangan. Dan itu sudah respon ibu-ibu saya kira pasti agak luar biasa. Justru saya yang kewalahan. Kenapa saya nggak diundang Pak Sigit? Kenapa saya nggak diundang ke Sebangkol nih? Jadi dan itu pasti akan banyak yang ingin Apakah ada program selanjutnya untuk kalangan tertentu mungkin? Ya, jadi memang karena banyak respon dari emak-emak ini yang banyak ormas juga perempuan yang tidak bisa hadir karena mungkin tidak tahu ataupun merasa tidak diundang, sehingga kapasitas kita sebenarnya terbatas Mas. Kapasitas di gedung kita itu 300-an gitu. Yang datang kemarin sekitar 300-an orang itu sudah luar biasa banyaknya. Luar biasa. Ya. Kalau urusan program nanti insya Allah kita ada program-program berikutnya. Siapa tahu memang bisa diakomodir lagi termasuk pendekatan kepada tadi sampaikan ke ormas, paguyuban,
ini kita dekati. Oke. Kita pendekatan luar biasa. Bahkan saya di Kesbangpol ini rasanya tidur saya itu enggak pernah di bawah jam 11. Karena Masih semua dari jam organisasi 12, ya. kelompok masyarakat ada di bidang Bapak ya. Iya, jadi datang, undang, nanya. Kita kan enggak mungkin lihat by phone gitu. Kalau disuruh mereka, ayo Pak, ke paguyuban ini ngumpul, saya mau tanya ini. Oke, datang. Namanya kita operator ya, kalau dari wali kota itu kita bawahan langsung yang punya tugas. Seandainya ini nanti di TPS atau kedatangan orang pemilih itu lebih di bawah 80%, yang salah kan saya salah satunya. Termasuk gagal Bapak. Gagal saya. Jadi saya sebagai tanggung jawab saya, kerja profesionalisme itu saya harus backup ini ke permintaannya wali kota, dan ini adalah program nasional. Yang jelas. Jangan sampai Bontang yang kota kecil begini ternyata pemilihnya kok Minim. apatis. Minim sekali ya. Sehingga ini tantangan buat kita, karena kita sekali kita kerja profesional, kita ikuti pelayanan kita dengan masyarakat seperti apa, maunya seperti apa. Seperti itu Mas. Ya, kita sebelum jauh ke pembahasan yang lain. Kenapa akhirnya menurut Bapak ya, kenapa akhirnya masyarakat itu harus sadar untuk datang ke TPS? Apakah memang pemilu ini menjadi salah satu langkah untuk merubah sebuah kepentingan, atau memang kenapa mereka harus datang gitu menurut Bapak seperti apa? Iya. Karena gini, pemilu itu kan 5 Ini tahun wajib sekali. nggak sih sebenarnya orang milih itu? Milih itu sebenarnya kalau kita bicara itu wajib. Wajib ya? Wajib. Ya, betul. Jadi bukan sunnah, dia wajib. Kenapa? Karena dia menentukan sebuah tujuan. Iya, sebuah tujuan. Contohnya saya nih. Saya ini anak muda nih, kita bicara. Ini mama dulu lah. Okay. Mama ini semuanya pengen anaknya itu besok hidup enak. Gitu. Oh iya. Pendidikan tercukupi, semuanya apa-apa enak, kerjaan ada. Betul. Nah ini kan, emak ini nggak boleh apatis, dia harus mendorong memilih pemimpin masa depan. Yang sesuai dengan kriteria. Mungkin dia kapabilitasnya luar biasa. Kapabilitas di sini kan bagaimana orang itu mampu melaksanakan tugasnya dengan secara profesional. Iya. Itu. Karena terus, yang diwakili adalah rakyat. Iya, rakyat yang diwakili. Nah, kemudian dia harus punya integritas. Integritas ini tadi. Ini yang paling penting. Betul. Kalau nggak punya integritas, punya kapabilitas, integritasnya kurang, berarti nanti bisa-bisa orang ini kurang amanah. Kira-kira begitu. Jadi, yang paling penting lagi, karena emak-emak ini mikir 5 tahun ke depan, berarti harus tersedia anak-anak muda ini, adakah pekerjaannya besok, atau bagaimana bimbingannya pemerintah terhadap ini. Yang orang-orang ini tadi yang di legislatif inilah yang ikut memikirkan, menyampaikan aspirasinya dari masyarakat ke legislatif. Termasuk tahun ini kan presiden juga. Iya, betul. Harus melihat tadi itu kapabilitas, integritas. Orang kapasitas usah di ini nomor sekian. Nah, ini ada, kalau boleh dibahas nanti mana politik ini, boleh nanti kamu singgung sedikit. Jadi kalau sayang sama anak-anaknya, ya dia harus datang. Dan anak-anaknya harus datang, pemilih pemula harus datang. Kamu pilih nak, kamu tentukan pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa ke depannya, punya visi misi untuk kita. Apalagi Indonesia, kita punya target Indonesia emas. Tantangan di depan sangat luar biasa. Jadi harus orang yang benar-benar. Ya, 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Di situ targetnya Presiden Jokowi adalah Indonesia maju. Kalau nggak dipersiapkan mulai sekarang, nggak mungkin kita maju. Belum lagi target kita dapat bonus demografi. Betul. Nah, ini yang dimana letak jumlah masyarakat produktif itu lebih banyak, 70%, dan non produktif itu 30%. Itu tepatnya nanti di posisi sekitar tahun 35 sampai 40. Di situ kita dapat bonus demografi. Iya. Nah, di situ kalau kita tidak bisa dipersiapkan, tidak bisa mempersiapkan pemimpin hebat, pemimpin yang cerdas nanti, maka anak-anak kita ini bisa jadi pengangguran nih. Kasihan. Ya, kasihan. Makanya datanglah ke TPS, pilih pemimpin yang punya kapabilitas dan integritas. Itu. Ya, Pak,
Selain yang disebutkan tadi, meskipun terakhir itu tidak begitu penting terkait isi tas ya, tapi masyarakat kita, meskipun kita ini kan temanya mengawal ke demokrasi, tapi orang yang tertanam di masyarakat secara keseluruhan menurut saya, meskipun tidak hanya di Bontang, itu kadang-kadang masih berbudaya money politik. Nah, menurut pengamatan Bapak, apakah hal-hal seperti ini selanjutnya akan dampaknya seperti apa? Ini kadang-kadang ada yang bilang menjadi budaya, padahal ini kan dilarang dan tidak baik gitu ya. Kan ini berhubungan dengan hasil nantinya. Menurut Bapak gimana? Jadi kalau kaitannya dengan money politik itu memang ada dampak yang luar biasa terhadap kita. Jadi seolah-olah dibeli itu suara ya? Iya. Jadi gini, berdasarkan survei itu money politik ya. Money politik ini kalau usia Gen Z atau usia 17 tahun sampai usia 30 tahun itu surveinya hanya 16% mau terima uang. Jadi lebih bagus ya? Lebih bagus, ini usia anak muda nih. Usia anak muda 17 sampai dengan 30. Pikirannya rasional ya? Rasional, ini usia yang masih lulus sekolah, masih encer, masih berpikir ke depan untuk dirinya, sehingga ini hanya 16%. Oh, oke. Dan itu merupakan salah satu kabar yang baik. Iya, kabar yang baik untuk anak muda ini. Makanya saya dorong teman-teman anak-anak muda-muda itu supaya tetap konsisten, karena ini masa depanmu nanti. Terus yang kemudian yang 30 tahun, 1 tahun sampai 50, nah ini masa-masa transisi ini biasanya karena faktor kebutuhan. Contoh, saya faktor kebutuhan begini. Saya ini caleg nih, kemudian datang saya ke rumahnya seseorang, kemudian yang keluar tuh ibu-ibu. Bu, si A kemana Bu? Oh masih kuliah nak, kuliahnya itu di Ulmul. Oh 2 orang ya Bu? Oh iya anak saya 2 orang di Ulmul. Sudah lama nggak pulang ya kayaknya gitu. Oh iya ini lama nggak pulang dia. Terus akhirnya kalau ibu kangen saya siap Bu. Nah ini caleg pinter kan, ibu suruh pulang aja nanti dia, tapi saya bisa supaya dia pulang itu tanggal 14 ya Bu ya, sekalian dia nyoblos. Wah ini sudah karena dikasih duit plus uang sakunya. Oh ya sudah nggak apa-apa, nanti saya suruh pulang. Ini uangnya Bu nanti kasih. Nah, itu modus-modusnya seperti itu kira-kira. Meskipun itu salah satu upaya menolong ya, menolong. Tapi sebenarnya ada beberapa hal. Tapi sekali lagi saya tadi ngasih sampaikan ada kapabilitas dan integritas ya. Kalau dia punya integritas ini dianggap sedekah memang. Memang betul-betul. Memang dia layak juga. Layak membantu. Memang betul-betul tidak semuanya orang mengharap, tapi ikhlas. Ada keikhlasan. Kalau orang punya integritas, punya kapabilitas itu dia ada keikhlasan. Memang aku memberi. Kalau sedekah saja ini. Nah itu lain cerita. Tetapi kalau dia memang ini ada udang di balik batu, memang itu harus diharapkan, harus nyoblos itu, ya ini yang jadi tanda tanya tadi. Akhirnya itu dianggap money politik yang nyokok lah ya. Nyokok. Harapan kita nanti hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Ya harapan kita. Asalkan memang calegnya rasanya ya bisa mengurangi, bisa mengurangi. Kalau kita bicara dampak lagi tadi Pak Mas Teguh nanya dampaknya apa. Nah ini dampak ini. Dampak ini tadi sebenarnya untuk anak-anak kita juga. Anak-anak kita yang menuju bonus demografi Indonesia Emas 2045. Ketika memilih money politik itu sebenarnya secara survei itu beberapa akademisi menyampaikan bahwa ini menimbulkan 4 hal. Apa itu? Yang pertama, dia menimbulkan pejabat korup. Kenapa dia korup? Karena dia harus mengembalikan uangnya tadi. Harus mengembalikan uang modal tadi. Iya. Tentu nggak bagus saya rasa. Iya, itu menimbulkan pejabat korup pasti kan. Yang pertama Yang kedua, pasti hukum. Dampak hukum karena korup akhirnya dia mencoba bermain di situ. Dia mempermainkan hukum dan ujung-ujungnya. Yang pertama kalau seandainya pengawasannya dimaksimalkan dan ketahuan, yang memberi dan yang diberi kena hukuman. Itu tadi dampak hukumnya. Kemudian yang ketiga, memperpanjang kemiskinan.
Gimana itu maksudnya? Nah maksudnya begini, kalau pejabatnya jadi pejabat korup kan nggak mikirkan rakyat. Oh iya ya, dia kepentingan pribadi Iya, yang kepentingan pribadinya yang harus diurusin. kembalikan modal lagi. Harus kembalikan modal, tidak mungkin ingin program-program untuk rakyat, Nggak urus. kepikiran. Yang penting balik dulu duit kemana, duit itu harus kembali. Begitu. Siap. Jadi sekali lagi memang money politik itu ada tiga. Yang keempat Yang itu keempat. merubah mindset negara, tujuan negara. Iya. Coba kita bicara pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, itu kan tujuan luar biasa. Tapi Iya, kalau iya. pejabatnya sendiri tidak, Kecerdasan kehidupan bangsa, perdamaian dunia. nah, akhirnya kan tidak cerdas karena untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak mikirin kecerdasan bangsa, keadilan dan sebagainya. Itu jadi korup itu luar biasa. Makanya disebut ordinary crime. Ordinary crime. Ada dua ordinary crime itu. Kejahatan yang luar biasa. Ada narkoba dan korup ini masuk ini. Dan ini tidak dapat pengampunan, tidak dapat remisi. Dua kejahatan ini tidak dapat remisi. Karena pemimpin itu kan dia sangat kental dengan kebijakan masyarakat. Betul. Kalau dia tidak peduli dengan masyarakat, Ya. maka masyarakatnya akan Iya, nggak jelas benar, tujuannya kan gitu ya Pak ya. Jadi sekarang upaya dari Kesbangpol untuk mengarah situ salah satunya ya gitu Pak. Kita ingin mencerdaskan semua pemilih. Pemilih pemula, emak-emak, sama pemilih yang sudah terbiasa. Kita ingin melihat ini lebih panjang. Ayo kita lihat Indonesia emas. Ayo kita lihat 2030. Ayo kita lihat 2045. Anak-anak kita. Lah kita sebentar lagi. Saya aja kalau kita bicara teori Umur berapa? umur 3,5 tahun lagi saya pensiun. Siapa yang gantikan kalau bukan yang muda-muda anak-anak kita. Jadi ini penting, makanya harus digaungkan no money politik. Dan Kira-kira Bapak begitu. optimis dengan apa-apa yang mungkin menjadi bayangan Bapak ke depan pasti akan lebih baik. Iya, karena semakin saya yakin, semakin tahun semakin cerdas anak-anak kita, masyarakat kita semakin Sebenarnya cerdas. tadi dengan prosentase sudah menunjukkan. Iya, semakin cerdas. Dan saya sebagai kepala Kesbangpol, kan saya diamanati nih. Oke. Saya takut lagi nanti di akhirat. Oh, tanggung Begitu. jawabannya ya. Tanggung jawabannya ketika Udah main-main ini. Kamu main tidak pernah nyampaikan ini ya. Ini saya lewat PKTP hari ini, alhamdulillah ini bagian dari amal Salah baik kita, satu insya Allah amal seperti baik. itu. Iya. Ya, setuju. Pak, di Kesbangpol ini kan tadi disebutkan mengelola lah ya, mengelola berbagai macam salah satu tugasnya juga di paguyuban dan etnis Iya, gitu betul. kan ya. Dalam rangka mengawal demokrasi ini tentunya harus ada pendekatan dengan mereka, Ya. bersama-sama mereka dan sinergi. Ya, siap. Nah ini bagaimana Bapak melihat apa arti paguyuban mungkin bagi Bapak Ya, untuk dalam rangka demokrasi ini? Ya, jadi yang mengkhawatirkan sebenarnya di Kaltim itu, Iya. menurut analisanya Bawaslu Nasional, Bawaslu Indonesia, Bawaslu RI, bahwa Kaltim itu urutan kelima rawan konflik Alasan. pemilu. Ya pertama, Kaltim itu kan paling banyak pendatang. Oh, heterogen ya penduduknya. Heterogen Macam-macam. penduduknya, ya banyak suku, semua ada di sini. Miniatur Indonesia ada di Miniatur Kaltim. Indonesia ada di- Apalagi di Indonesia, di Bontang, miniatur Indonesia bener gitu. Kadang-kadang malah penduduk lokal kalah banyak. Ya, dengan pendatang. betul. Sehingga ini potensi konfliknya juga tinggi. Itu analisa dari pusat. Dari pusat. Oke. Nah, sehingga kita sebagai Kesbangpol yang tadi tugas kita Ipolik, Sosbud, Hankam itu betul-betul harus bekerja semua elemen. Mulai dari kepolisian, Kodim, TNI, BIN, semua FKDM dan seterusnya. Nah, itu kita maksimalkan. Nah, kita juga punya Permendagri yang mengatur tentang forum. Ada forum pembaruan kebangsaan. Ada forum FKUB. Forum beragama itu. Terus kemudian ada FKDM. Ini 3 forum plat merah ini berada di Kesbangpol. Oh iya. Nah, kita maksimalkan Agar tidak terjadi tadi ya, ya, gesekan-gesekan. kalau FKUB kan semua agama di situ. Oh, anggotanya. FKUB urusannya agama. Ya, kalau PK ini tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kalau FKDM ini kewaspadaan dini. Oh, oke. Ini berada sampai di level kelurahan. Sehingga kita harus maksimalkan ini walaupun sekarang belum bisa maksimal bener karena ya memang
terkendala hal-hal yang pendanaan Hal dan teknis sebagainya. lah ya. Insya Allah lah. Terus tapi ke depan insya Allah kita akan perjuangkan terus itu. Jadi fungsi-fungsi kedamaian. mereka itu benar-benar terlihat ya, nyata gitu. Iya. Kemudian masuk ke paguyuban. Paguyuban, iya, Paguyuban ini kan kumpulan dari masyarakat, budaya, etnis juga di situ posisinya kan, sehingga di situ ada ketuanya, ada sekretaris dan bendahara yang mengelola itu. Kita lebih mudah sebenarnya kalau kita mendekatkan ke mereka. Pendekatannya seperti ini, kita datang. Makanya saya sekali saya selalu diundang datang keluyuran tuh, itu karena mendekati itu ke menjaga demokrasi itu. Saya harus mendekati. Mana-mana. Jadi saya sampaikan sama Pak Wali memang Kesbangpol Pol itu yang dibangun tidak kelihatan. Yang dibangun itu bukan bentuk bangunan fisik. Iya, bukan fisik ya. Bukan fisik. Betul. Tapi yang dibangun itu adalah kebersamaan. Penyadaran bahwa kita benar-benar bersamaan, bisa bersinergi, bisa kolaborasi. Ujungnya kedamaian. Artinya kalau memang kita pembiayaan ini untuk ke depan itu kita pembiayaan untuk paguyuban ormas, kita berikan uang pembinaan katakanlah. Hal yang wajar ya, karena memang partai politik kita sudah kasih, masa paguyuban ormas tidak kita kasih. Ke depan insya Allah kita berikan itu supaya mereka lebih bisa mengekspresikan dan yang positif. Dan apalagi hidup bisa berdampingan berdampingan. Sehingga konflik-konflik yang tidak kita inginkan bisa kita redam, bisa kita minimalisir. Ada komunikasi yang baik dengan jadi tujuannya itu. Jadi paguyuban buat saya itu hal yang luar biasa. Dan harus dijaga harus dijaga. Karena di situ juga kalau dia sudah aktif, paguyuban itu aktif, itu menimbulkan cuan juga bagi pemerintah. Kalau mereka inovatif, kreatif, keseniannya dihidupkan, terus agak event-event yang dibuat, pariwisata hidup dan sebagainya. Itu kan ujung-ujungnya untuk PAD juga. Nah, ini yang ngomong mantan kepala Bapenda ini. Pak, bukankah hal seperti itu bukan malah mengelompok-kelompokkan etnis atau kelompok-kelompok tertentu? Nah, itu dia. Jadi saya sampaikan tadi di pasal 25 Undang-Undang Otonomi Daerah tadi jelas. Di situ ada pembinaan ideologi kebangsaan, 4 pilar kebangsaan. Ya? Itu yang sekarang kami dengan BPIP BPIP kita lagi MOU sebentar lagi. MOU ini hari ini ada kegiatan di Ekuator nih. Saya sempat dari narasumber tadi, bahkan ada Pak Dewo Broto, mantan Sekretaris Menteri Menpora itu hadir sebagai narasumber. Untuk membina adik-adik kita paskibraka yang 2 tahun terakhir. Nah itu jadi paguyuban tadi kelompok masyarakat itu saya nggak khawatir karena kita akan berikan pemahaman penguatan ideologi Pancasila. Kalau nggak begitu mereka kan liar membuat kelompok-kelompok. Jadi ideologi Pancasila ini sekarang kita buat perda, sekarang mau buat perda dan perwalinya. Nanti ini arahnya semua harus paham tentang ideologi Pancasila yang prakteknya. Contoh, tahun depan insya Allah saya membuat bagaimana implementasi Pancasila di level anak SMP. Kenapa seperti itu? Apakah memang anak-anak sudah tidak biar dia mengenal dengan Pancasila? Biar dia mengenal. Lebih mendalami lagi. Dia buat video, kita lomba video. Lomba video kita nggak. Begitu mereka lebih dia kan dapat teori nih di sekolahan. Saya ingin lihat implementasi seperti apa. Lomba video. Oh, ini yang terbaik nanti kita kirim. Jadi langsung kena ya mereka. Kena. Level SMK, SMA juga buat begitu, lomba video. Jadi jelas mereka kerja bareng. Bukan kerja sendiri-sendiri, ada gotong royong di situ, terus apa yang dimunculkan di situ tentang implementasi Pancasila. Sampai ke sana program kita ke depan, Mas Teguh. Luar biasa. Baik pemirsa PKTV, semakin menarik bincang-bincang kita di PKTV Talk kali ini. Anda tadi mendengar langsung berbagai macam program yang sudah disampaikan dalam rangka mengawal demokrasi yang nantinya. Beliau sangat tajam dalam membuat sebuah program sehingga diharapkan memang nyampe di masyarakat dan masyarakat bisa sinergi bersama pemerintah. Kita akan lanjutkan dialog PKTV Talk, tapi kita akan putar pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talk.
Baik pemirsa PKTV, kita kembali di PKTV Talk. Tadi kita sudah bincang-bincang tentang tema kita pada hari ini, yaitu Kesbangpol mengawal demokrasi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau, narasumbernya yaitu Pak Sigit Alfian sebagai kepala badan atau kepala dinas, Pak? Kepala badan. Kaki sama tangannya enggak ada. Kepala badan Kesbangpol Kota Bontang. Beliau sudah sampaikan bagaimana program-program mulai dari kaum perempuan gitu ya, dengan program-programnya, dengan milenial maupun dengan paguyuban. Begitu banyak yang sudah dilaksanakan, dan tentunya harus bersama-sama kita harus sinergi bersama sehingga tujuan bersama itu bisa segera tercapai. Nah, kita kembalikan lagi, Pak, tadi sudah disampaikan bahwa program untuk perempuan yaitu mengumpulkan beberapa elemen dan sampai banyak permintaan akan mereka yang tidak diundang harus diundang lagi. Nah, sekarang ada tadi dikatakan ada 30% ya, 20 atau 30% bahwa perempuan juga harus ikut dalam kancah perpolitikan gitu ya. Mereka harus menjadi yang dipilih ya, bukan pemilih lagi ya. Kira-kira dalam bayangan Bapak terkait para calon-calon perempuan itu paling tidak harus seperti apa sih agar tujuan dari masyarakat tadi yang dikumpulkan itu dengan apa yang akan nanti menjadi tujuan bersama itu bisa tercapai. Kira-kira orangnya harus seperti apa? Ya, gitu ya? Ya, jadi Mas Teguh, pemerintah membuat aturan 30% kuota perempuan itu sebenarnya saya akan punya dasar yang sangat kuat. Ya. Bisa jadi itu juga uji coba. Oh, oke. Bisa itu uji coba bahwa mampu enggak perempuan ini? Mampu enggak? Nah, kalau begitu kita harus setback ke belakang dulu. Oke. Yang tahu tentang rumah tangga, anak-anak, ya, kebutuhan rumah tangga, anak-anak dan sebagainya itu biasanya siapa? Nah, itu nggak mungkin bapak-bapak. Nggak mungkin bapak-bapak ya. Yang paling ketemu sehari-hari itu kan emak-emak tuh sama anak-anaknya. Sehingga kenapa mereka perlu masuk di legislator 30% tadi? Nah, karena mereka harusnya 30% terpenuhi, harusnya. Tapi kenyataannya kan itu jarang terpenuhi dimanapun se Indonesia. Terkalahkan oleh laki-laki. Tim di Bontang aja cuma 2. Nah, ya kan berarti kan dari 25 cuma 2. Hanya 2. Artinya masih kurang gitu ya? Masih kurang. Artinya yang menyuarakan untuk kebutuhan masa depan anak-anak itu yang tahu kan banyak perempuan yang paling tahu ya. Saya tidak menyalahkan laki-laki, enggak nih. Cuma nanti cemburu saya ditelepon, wah Pak Sigit nih, disuruh aktif ini, yang didorong perempuan. Enggak begitu ya. Nah, tapi intinya filosofinya di situ, perempuan itu lebih paham tentang kebutuhan anak-anak, bagaimana ke depan lebih. Kalau orang laki-laki biasanya kan banyak di luar bekerja dan sebagainya. Nah, ketika kaum perempuan banyak di dewan, katakanlah, atau berada di posisi eksekutif, maka dia akan lebih paham tentang itu. Sehingga program-programnya juga demi masa depan anak-anaknya, kan begitu ya. Karena tahu mereka. Karena ya kita ini apa sih yang kita perjuangkan nanti ujung-ujungnya kan generasi muda kita, pengganti kita gitu. Tapi kalau emak-emak ini berada 30% situ, suaranya 30%, sehingga ketika voting ada dia. Apalagi sampai kalau kita bicara kesetaraan gender. Ya kan? Ya, itu 50 mestinya bukan 70-30 Mas Teguh. 50-50 mestinya berada di legislator. Harusnya begitu. Tapi ini uji coba. Mampu enggak emak-emak nih? Mampu enggak mendukung sama-sama dukung perempuan? Kira-kira begitu. Harusnya mereka dukung ya? Nah, harusnya begitu. Tapi kan kuotanya memang dibatasi. Dibatasi 30%. Untuk nyoba-nyoba tadi kata siapa tahu ke depan memang lebih efektif, bisa jadi ditambah itu pemerintah. Ya, sehingga insya Allah kalau emak-emak ini kan saya lihat ibu itu kan rating kanan belok kiri. Kira-kira begitu. Nah, ini harus dibuktikan sebenarnya bahwa dia mampu, benar-benar mampu juga di dewan pun mampu. Karena politik itu ya kadang-kadang mereka harus lihai juga dalam permainan bermain politik gitu ya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu itu kan ada rasa ibanya tinggi, rasanya keibuannya tinggi, itu kadang-kadang juga harus menjadi salah satu. Nah, sekarang berbicara Kota Bontang sendiri. Bapak ini kan kita mencoba menawarkan tema Kesbangpol mengawal demokrasi. Tentunya dalam demokrasi, dalam pengawalan nanti
ya tidak minim-minim banget ya. Apakah dalam segi anggaran pun juga sudah siap? Apakah dalam segi program pun juga sudah siap? Nah ini seperti apa Pak? Tahun ini sudah mengakhiri tahun 2023 dan akan 2004 pertarungan cukup kencang ini. Kira-kira siap nggak Kesbangpol dengan hal-hal seperti itu? Iya, jadi gini, karena ini tupoksi kita ya, tugas dan fungsi kita harus bekerja profesional. Jadi kalau kita bicara anggaran, insya Allah anggaran yang sudah kita siapkan Sudah. untuk KPU, Bawaslu sudah disiapkan anggarannya, TNI Polri hari Iya. tadi ada acara di Stadion Mula Warman kan, itu Iya. simulasi. Terus Dalam rangka itu juga ya? Iya, dalam rangka itu persiapan pemilu itu. Apabila demokrasi. terjadi gesekan-gesekan Ya. nantinya mereka udah Ya, siap. jadi Polri terus termasuk TNI sudah cadangan udah siap untuk ketika terjadi sesuatu ya semua kita libatkan. Makanya tapi yang paling banyak anggaran yang dibutuhkan itu ya sosialisasi. Oke. Sosialisasi menuju pemilu damai dan sukses. Nah ini berbicara Iya. pemilu damai, apa kira-kira yang sudah disiapkan dari Kesbangpol? Ya, jadi kita secara sosialisasi door to door terus dari kelompok-kelompok masyarakat sudah kita lakukan. Tapi nanti ada lagi, insya Allah di akhir bulan Atau mendekati kampanye nanti ya? Ya, sebelum masuk kampanye kita akan melakukan namanya kita kaitkan dengan wawasan kebangsaan. Oke. Memperingati 10 November Hari Pahlawan. Kita akan gugah semangatnya masyarakat Bontang itu, paguyuban, ormas, partai politik. Termasuk partai juga? Iya. Jadi kita akan membuat namanya Festival Kebangsaan. Festival Kebangsaan ini kita akan ada mungkin kita melibatkan anak muda, festival bandnya atau parade band. Jadi atau, semua elemen bisa ya, di parade ini ya? band. Terus paguyuban mungkin mau nampilkan apa di acara 5 hari paguyuban itu. juga ya? Ya, tapi di hari pertama di pembukaan itu kita akan melakukan deklarasi damai. Itu penting ya. Kenapa ada deklarasi? Ya, deklarasi damai ini kan kita sebuah kesepakatan Kesepakatan bersama. supaya kita melaksanakan pemilu dengan damai, tidak ada konflik di situ, sehingga perlu semua partai politik berdiri tegak, Bersama-sama terus untuk forum-forum plat merah kita yang Forum-forum. FKUP, terus FKDM, EPK itu di atas panggung dan plus tokoh-tokoh masyarakat yang ada. bagus sekali. Kita di situ melaksanakan deklarasi damai, pemilu damai. Jadi sebelum perang kita sudah sumpah duluan. Disaksikan oleh wali kota, wakil wali kota, Dandim, Kapolres, Kajari, dan forum pimpinan daerah. Semua hadir di situ, kita lakukan itu. Dan kita bukan cuma deklarasi ucapan, tetapi langsung bikin pernyataan di situ, tanda tangan. Jadi pasti sudah ini. Kita lakukan seperti itu. Nah, ini upaya Kesbangpol menjaga demokrasi supaya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Mas Teguh. Harapannya Pak Kesbangpol karena Tapi yang menarik sebentar, yang menarik itu kita akan juga karena itu 5 hari, event itu 5 hari sehingga melibatkan pedagang-pedagang kecil. UMKM. UMKM. Mereka gitu. juga Ya. jadi misi pemerintah untuk meningkatkan atau membangkitkan UMKM juga terlaksana di situ ya. Ya, Jadi di sinergi. Ya, betul. Kepentingan politiknya ada, kepentingan ekonominya juga Ya, seperti masuk. itu. Luar biasa. Seninya juga masuk. Seninya masuk. Masuk semua. Karena itu. tentunya pasti ada kesenian-kesenian juga yang ditampilkan ya. Tentunya dari apa namanya tadi dikatakan dari paguyuban, dari kelompok-kelompok etnis dan gitu ya. Ya Pak, kira-kira kalau kita tadi sudah bicara masyarakatnya, bicara organisasinya, bagaimana pendekatan Bapak terhadap partai-partai? Apa sebenarnya tugas-tugas mereka nantinya agar kita bisa ngawal pemilu itu dengan damai, dengan nyaman? Apa sebenarnya harapan Bapak terhadap partai-partai itu? Ya, jadi sekarang ini kan contoh kita di Bontang juga luar biasa. Kalau Bapak ke Kotim atau ke Samarinda, baliho bertebaran begitu banyak. Oh iya. Ya, Dengan kan? berbagai warna macam-macam. Ya, kami alhamdulillah konsisten sekarang, teman-teman partai itu konsisten. Jadi belum waktunya dia tidak mau. Kalaupun ada itu tidak ada ajakan di dalamnya. Iya. Jadi baliho yang direkomendasikan Kesbangpol itu tidak ada ajakan di dalamnya. Jadi mereka pasang harus izin juga, ya izin. Kalau sudah Kesbangpol setuju, maka Bapenda akan menerbitkan pajaknya. PTSP akan menerbitkan surat izinnya. Jadi seperti itu. Jadi khusus partai politik saya pikir luar biasa di Bontang. Aktif juga mereka. Kalau pembinaan kita kepada partai politik itu sebenarnya itu kan aturan
perundang-undangan yang suara sah. Suara sah itu ada harganya. Contoh, di Bontang ini per suara sah 7.500 untuk bantuan ke partai politik. Sehingga ya nggak banyak 7.500, tapi itu pun sudah terbesar Kalimantan Timur. Per tahun? Nomor 2 terbesar. Nilai 7.000. Kalau Balikpapan tadinya 4.000, sekarang jadi 7.000. Naik 3.000. Kita 7.500 sudah lama. Kita kalahnya Maluku, cuman Maluku ini kan penduduknya sedikit. Dia Maluku itu 20.000. Tapi penduduknya kan sedikit banget. Iya. Jadi sedikit ya, perkaliannya juga nggak banyak. Ya, dari bantuan kita ini, contoh Partai Golkar terbanyak kemarin, itu dapatnya nggak banyak. Tapi per tahun jumlah suara ya, jumlah suara sah dikali 7.500, dia dapatnya 120 sekian juta itu. Lumayan untuk, untuk membangun demokrasi. Pertanggungjawabannya satu untuk operasional 49%, sisanya untuk pendidikan partai. Jadi dibagi dua. Ada manfaatnya juga manfaatnya. Ya, mereka tidak hanya bisa menerima hasil suara saja, tapi mereka betul. diabdikan pada itu. Benar. Nah, Pak, harapan Bapak terhadap semua elemen deh. Sekarang bagaimana masyarakat yang ingin yang produktif, masyarakat membantu pemerintah dalam rangka mengawal demokrasi. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, jadi yang pertama menurut hemat saya, bahwa kepentingan kita ini bukan cuma sekarang atau politik semata di beberapa bulan terakhir nanti atau 6 bulan terakhir, bukan cuma itu. Kepentingan kita adalah sekali lagi Indonesia emas untuk anak-anak kita. Ini yang paling penting, sehingga mari kita jaga ini. Tahapan pemilu ini, proses pemilu itu betul-betul kita menyadari bahwa ini ada kepentingan anak-anak kita, kepentingan kita semua. Sehingga semua harus menjaga kedamaian, mensukseskan ini. Menjaga perdamaian, mensukseskan itu. Dan kita yakin kita bisa. Kita bisa itu. Kita 2024 kita bisa sukses itu. Dan kalimat bisa itu harus ditanamkan di semua ormas, paguyuban, partai politik, semua harus. Jangan pesimis. Jangan harus pesimis. Optimis. Bisa. Kita bisa menuju sukses damai pemilu 2024. Baik pilpres, legislatif maupun pilkada sekalian di bulan November. Kira-kira seperti itu, Mas Teguh. Yang terakhir, Pak Sigit, Pak Kaban, bagaimana pemerintah pun juga menjaga netralitas terhadap pemilu nanti. Tentunya itu yang diharapkan masyarakat, agar pada saat masyarakat dituntut untuk menuju demokrasi yang baik, tentunya penyelenggara pun atau pemerintah pun juga harus bersikap seperti itu. Kira-kira apa arti itu? Ya, jadi netralitas itu insya Allah ya kita awali sekarang kelihatan dari baliho-baliho ya kelihatannya. Jadi memang netralitas itu kita betul kita junjung tinggi. Makanya ini ada wasit. Wasit itu KPU, Bawaslu. Kalau Des Pilkada itu hanya pencatatan sesuai dengan Permendagri. Jadi tidak ada bisa, tugasnya memang ada tugas masing-masing. Jadi netralitas itu memang dibutuhkan. Dan di Bawaslu sendiri, nanti kalau narasumber Bawaslu lebih jelas, itu ada Gakumdu namanya. Gakumdu. Jadi penegakan dan hukum. itu semuanya elemen ada di situ. Jadi sudah pemerintah sudah memberikan pembiayaan kepada wasit tadi. Dan insya Allah kita tidak akan. Dan masyarakat juga harus sama-sama menjaga netralitas. Caranya sebenarnya kalau netralitas ini masyarakat semua harus ngawasi. Jadi tugas pengawasan itu bukan cuman Bawaslu, Gakumdu, tetapi yang ngawasi itu adalah semua masyarakat. Oh ini ada penyelewengan, lapor. Oh, ini laporkan. Sehingga kita bisa meminimalisir terjadi permasalahan yang besar ke depan. Aturannya jelas, caranya juga jelas. Tinggal mereka harusnya aktif untuk bisa. Boleh dilaporkan, silakan laporkan. Termasuk ASN itu juga gitu, semuanya kita diawasi. Untuk yang laporkan nggak ada sanksi, tapi malah lebih baik untuk ke depannya kan gitu ya. Jadi jangan takut-takut untuk melaporkan. Dan kita lindungi pemerintah, Polri melindungi saksi-saksi. Baik. Terima kasih Pak Sigit Alfian
telah berbagi bersama kami dan pemirsa PKTV. Semoga lain kali tidak kapok kita undang ke sini, kita sering-sering memberikan pendidikan ke demokrasi ke masyarakat. Terima kasih. Sama Mas Teguh, terima kasih. Makasih PKTV masyarakat Bontang telah hadir di tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita di PKTV Talk ya bersama Pak Sigit Alfian, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bontang. Menarik sekali kita diskusi tadi, banyak manfaat-manfaat yang kita tangkap ya, yang diberikan oleh beliau kepada kami dan pemirsa PKTV. Semoga ini menjadi salah satu mencerdaskan masyarakat untuk sama-sama mengawal demokrasi yang akan datang. Saya Teguh Surjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di PKTV Talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gresik Bener.